Karena calon wakil presiden jangan salah, itu bisa menentukan Betul. pilihan kita loh, jangan salah. Mungkin gitu Ganjar memilih daripada salah satu ulama, ya mungkin bisa berubah, apalagi mungkin cawapresnya saya. Nah, itu bisa berubah banget itu. Kalaupun umpama, ini menurut pandangan saya, umpama nggak ada yang terbaik, seumpama tidak ada yang terbaik, mungkin buruk-buruk, pasti ada yang terburuk. Nah, terburuk itu kita nggak pilih. Tribun News on Fokus kembali menjumpai Anda malam hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Hari ini saya sudah tersambung dengan Wasekjen PA212, ada Habib Novel Bamukmin, yang mana kita akan membahas terkait kemarin baru saja ada pertemuan begitu ya, Habib Rizik Syihab bersama dengan calon presiden Anies Baswedan dan juga cawapresnya Muhaimin Iskandar. Apa yang sebenarnya dibicarakan dan tujuan pertemuan tersebut seperti apa? Kita sapa terlebih dahulu di sebelah sana. Assalamualaikum Habib Novel, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik kabar saya. Baik, Habib Ya, Novel, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya kembali dalam program Tribun ya. News on Focus. Habib Novel, seperti yang sudah saya singgung di awal, ini saya ingin mengonfirmasi beberapa hal yang mana kemarin baru saja ada pertemuan ini antara Habib Rizik Syihab dan juga Pak Anies Baswedan serta Muhaimin Iskandar. Ini sebenarnya memang sudah direncanakan untuk bertemu atau ada yang memberikan undangan atau seperti apa, Habib Novel? Jadi kalau berbicara tentang hadirnya Bapak Anies Baswedan sebagai yang saat ini beliau menjadi bacawa pres, yang hadir juga bersama beliau bacawa pres Bapak Muhaimin, begitu juga didampingi dengan wakil ketua Nasdem dan juga wakil ketua kalau nggak salah dari PKB. Adapun hadirnya beliau, saya sampaikan dan saya tegaskan bahwa hadirnya beliau murni untuk hadir acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan setiap tahun, di mana Front Persaudaraan Islam dari juga sebelumnya Front Pembela Islam, dari lahirnya Front Pembela Islam sampai saat ini menjadi Front Persaudaraan Islam, itu setiap mengadakan Maulid percis masuknya 12 Rabiul Awal atau Ba'da Maghrib itu langsung eh, membaca zikir, tahlil, tahmid, begitu juga pun mengirim kepada doa-doa untuk arwah, arwah almarhum dan almarhumah, daripada keluarga besar, daripada juga yaitu para pejuang mujahid, para mubalik, para alim ulama, yang dimulai dari Ba'da Maghrib sampai Isya. Nah, Isya dilanjutkan, setelah Ba'da Isya dilanjutkan pembacaan riwayat Nabi Muhammad SAW yang memang sudah masuk 12 Rabiul Awal. Hmm. Gitu. Kalau melihat tanggalan Masehi masih 11 Rabiul Awal, akan tetapi pergantian tanggalan hijrah itu mulainya yaitu pas menunjukkan azan maghrib. Nah, 12 Rabiul Awal ini memang sudah setiap tahun dilakukan dari Front Pembela Islam sampai Front Persaudaraan Islam. Nah, setelah pembacaan riwayat Maulid yang tahun ini sama seperti tahun kemarin, ada acara yaitu pernikahan, Hmm. akad nikah, di mana putri keenam daripada Imam Besar Habib Rizik Syihab, yaitu yang bernama Sarifah Fairuz Syihab, dinikahi oleh As-Sayyid Al-Habib Muhammad Bagir Alatas. Nah, kesempatan ini Bapak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin sudah hadir, sekaligus acara maulid dan sekaligus acara pernikahan. Dan Bapak Anies Baswedan menjadi saksi dari pihak perempuan, yaitu daripada pihak perempuan mempelai wanita Syarifah Fairuz Syihab. Nah, pada kesempatan itu Bapak Anies hadir, tentunya sebagai saksi hadir sampai selesai daripada acara pernikahan itu. Disambut, dilanjutkan dengan acara ramah tamah
yaitu jamuan makan malam bersama seluruh jamaah Maulid yang hadir, begitu juga tamu-tamu undangan yang memang semuanya hadir pada malam itu. Dan saya tegaskan bahwa undangan ini bersifat umum. Maulid ini disebar di medsos dimanapun, disebarluaskan secara bebas. Peringatan Maulid Nabi Muhammad. Begitu juga yang namanya pernikahan putri beliau disebar secara bebas. Artinya siapapun boleh datang. Mau Islam maupun Islam yang sama-sama punya jiwa kebangsaan, merajut kebersamaan, maka nggak ada yang kita untuk tidak mengundang. Artinya terbuka untuk siapa saja, silahkan untuk datang. Kebenaran qadarullahnya Bapak Anies bersama Bapak Muhaimin, bersama pimpinan tertinggi Nasdem, pimpinan tertinggi PKB hadir. Bahkan juga hadir juga Sekjen PKS yang menyusul belakangan, yaitu Habib Abu Bakar Al-Habsyi, yang kemudian hadir setelah, walaupun Anies sudah pulang, walaupun Bapak Anies sudah pulang, Bapak Muhaimin sudah pulang, beliau nyusul datang, dan saya juga sempat bersalaman dengan Habib Abu Bakar Al-Habsyi, yang memang saya sering bertemu dengan beliau, dengan Habib Abu Bakar Al-Habsyi, dalam urusan-urusan yang memang untuk kita menyampaikan aspirasi kepada Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Dan setelah peringatan Maulid yang disambung dengan daripada pernikahan putri beliau, dilanjutkan dengan tablik akbar. Setelah jamuan makan malam semua selesai, dilanjutkan tablik akbar. Adapun tablik akbar yang menyampaikan pertama adalah Ketua Majelis Syuro Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam Abuya Kiai Haji Ahmad Qurtubi Jailani. Nah, beliau menyampaikan dengan tegas, dengan gamblang, bahwa peringatan Maulid Front Persaudaraan Islam itu rutin, dan seperti tahun kemarin juga, yang qadarullahnya tahun ini diselenggarakan acara pernikahan putri ke-6 daripada Imam Besar Habib Rizik Syihab, di mana beliau menyampaikan bahwa kehadiran Bapak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin asli adalah tamu undangan Maulid dan tamu undangan pernikahan. Dan juga disampaikan oleh daripada Abuya Qurtubi bahwa ini adalah kewajiban kita untuk menyambut siapapun. Karena Islam mengajarkan man kana yu'minu billah falyukrim ghaibah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus wajib memuliakan tamunya. Siapapun yang datang, karena undangan terbuka, kita akan sambut dan kita akan semaksimal untuk menjamu, semaksimal kita akan menghormati, melayani tamu kita. Nah, kebenaran ada Bapak Anies dan Bapak Muhaimin, ya kita sambut, ya kita hormati, kita jamu, kita layanin dengan sebaik-baiknya, sebagaimana Islam menghormati dan memuliakan tamu. Hanya itu, tidak ada apa yang disampaikan lebih daripada itu, untuk daripada dimasukkan unsur-unsur politik. Bersih murni, ini tidak ada urusan politik. Ini adalah kewajiban umat Islam, yang dimana mereka mendengar ada undangan, sampai kepada undangan, maka tidak ada uzur, yang ada kesempatan maka hadir untuk bisa bersama-sama merayakan Maulid, dan disambung dengan pernikahan putri yang ke-6 daripada Imam Besar Habib Rizik Syihab. Mungkin itu yang saya sampaikan. Baik, terima kasih penjelasannya Habib. Artinya kalau bisa saya simpulkan, ini memang ada undangan terbuka untuk siapapun. Iya. Namun secara khusus Habib Rizik kemudian meminta Bapak Anies Baswedan begitu ya untuk hadir sebagai saksi pernikahan putri dari Habib Rizik. Termasuk yang menjadi saksi memang hanya untuk Anies Baswedan saja atau berpasangan bersama dengan Caimin, Habib Novel? Nah, saksi itu saksi tertulis ya. Kalau saksi syar'i, saksi secara hukum Islam, semuanya saksi. Cuman saksi yang tertulis, saksi yang wajib, itu kan dari pihak perempuan satu, pihak laki-laki satu. Nah, pihak perempuan itu diwakili secara tertulis oleh yaitu Bapak Anies Rashid Baswedan. Baik, Habib Novel, ini kalau bisa dijelaskan mungkin lebih detail, artinya kehadiran
Pak Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar atau Caimin memang dalam kapasitas keduanya sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, atau memang Pak Anies yang juga cukup dekat dengan Habib Rizik Syihab, atau seperti apa Habib Novel? Jadi kalau untuk Bapak Anies Rashid Baswedan, jangankan sama Imam Besar Habib Rizik Syihab, tetapi sampai saat ini kedekatan Pak Anies kepada kami-kami ya alhamdulillah dekat. Karena Bapak Anies memang kita melihat hadir setiap acara Sabtu pagi atau Minggu pagi itu dia mendatangi jamaah umat Islam yang berada di DKI Jakarta. Beliau ini hadir pengajian ini rutin. Jadi siapa yang datang pengajian rutin se-Jakarta dan dijadwalkan Bapak Anies Baswedan hadir, maka kita bisa ketemu. Kalau ikutin terus setiap Sabtu, Minggu, maka kita akan terus bisa ketemu dengan beliau. Nah, begitu juga hubungan dengan Front Persaudaraan Islam, yang mana saya sampaikan sekali lagi bahwa apa yang disampaikan Buya Qurtubi dan diamini dan Habib Rizik di akhir dari acara tablik akbar itu mengamini apa yang disampaikan daripada Buya Qurtubi, yaitu tidak ada unsur dukung-mendukung, murni hanya urusan daripada kewajiban umat Islam yang ketika ada undangan yang tidak ada unsur syar'i, tidak ada unsur syar'i, maka datang. Itu aja. Dan Habib Rizik juga menyampaikan bahwa ini bukan ketetapan daripada Front Persaudaraan Islam, akan tetapi juga keputusan yang disampaikan Habib Rizik itu mewakili daripada Persaudaraan Alumni 21, Persaudaraan Alumni 212 dengan GNPF Ulama, justru dengan elemen-elemen spirit 21 yang lain yang memang mengimam atau menjadikan Habib Rizik sebagai imam. Ini adalah keputusan bahwa semua elemen yang tunduk dan patuh kepada Habib Rizik 212 adalah murni, tidak ada dukung-mendukung. Dan Habib Rizik, begitu juga Buya Qurtubi, menghimbau agar umat Islam, khususnya spirit 212, sabar sampai digelarnya Ijtima Ulama, di mana Ijtima Ulama ini ulama seluruh Indonesia, khususnya yang mempunyai spirit 212 akan bermusyawarah. Akan bermusyawarah nanti setelah ada ketetapan KPU menentukan capres dan cawapres resminya, maka insya Allah kami dari Persaudaraan Alumni 212, begitu juga Front Persaudaraan Islam, begitu juga GNPF Ulama, ulama-ulama yang ada di Indonesia nanti akan berkumpul, bermusyawarah, merumuskan, baru menyikapi sikap politik daripada hasil musyawarah tersebut. Jadi Habib Rizik suruh sabar, tenang, bahwa ada waktunya nanti untuk kita bisa menunggu daripada hasil Ijtima Ulama yang akan digelar setelah KPU menetapkan capres dan cawapres terpilih secara resmi. Oke, Habib Novel, nanti saya akan menyinggung lebih detail terkait kemana nantinya arah dukungan dari Habib Rizik Syihab yang pastinya akan diikuti juga oleh seluruh simpatisan begitu ya. Namun sebelumnya banyak pihak begitu Habib Novel yang kemudian mempertanyakan apakah memang kedatangan Anies Baswedan dan juga Caimin ini adalah bagian dari kode-kode dukungan atau nanti awal mula restu dari Habib Rizik yang kemudian akan dijatuhkan pada pasangan Anies Baswedan dan juga Caimin. Bagaimana respons atau komentar dari Habib Novel terkait banyaknya hak yang berasumsi seperti ini? Jadi ini kan kalau masalah pendapat Habib Rizik, saya nggak bisa mewakili pendapat beliau karena yang tahu beliau, yang punya kapasitas untuk menyampaikan adalah beliau. Gitu. Jadi kalau masalah dukung-mendukung, nanti punya pernyataan sikap politik, itu ke depan, yaitu Habib Rizik sendiri yang tahu. Cuman yang apa yang disampaikan sudah jelas bagi kita, bahwa kita hanya menunggu daripada hasil musyawarah daripada Ijtima Ulama. Dan Habib Rizik sangat menghargai dan sangat menghormati dan akan mengikuti daripada proses-proses musyawarah Ijtima Ulama yang akan menetapkan nanti
siapa yang akan dipilih dan siapa yang tidak akan dipilih. Itu aja. Karena Habib Rizik sama seperti kita menunggu daripada istimewa ulama karena kita harus menjunjung tinggi yaitu musyawarah dan kita harus mendepankan musyawarah karena ini musyawarah adalah bagian daripada syariat Islam yang buat kita ini sangat penting dan suatu kewajiban umat Islam memutuskan sesuatu harus bermusyawarah. Berarti bukan bagian dari kode dukungan dari Habib Rizik ya. Habib Novel bisa saya sampaikan di momen pertemuan antara Anies Baswedan dan Caimin, tapi murni memang diundang untuk menjadi saksi pernikahan dan perayaan Maulid Nabi. Seperti itu. Kalau untuk undangan hadir, cuman saya nggak tahu diminta diminta jadi saksi, cuman ketika ada Bapak Anies di situ diumumkan Habib Rizik bahwa saksi pernikahan dari mempelai wanita daripada Syarifah Fairuz Shihab itu adalah Anies Baswedan. Begitu. Baik, oke. Habib Novel, ini tadi Habib mengatakan tidak ada dukungan politik, tidak ada obrolan politik sedikit pun. Kalau hanya sekedar obrolan untuk kemudian bertemu kembali, janjian untuk bisa ngobrol kembali antara Anies Baswedan, Caimin, dan juga Habib Rizik, apakah juga sempat ini tercolek dalam pertemuan kemarin? Saya rasa tidak ada momentum atau sikap-sikap pernyataan obrolan-obrolan politik karena itu sangat sensitif ya. Karena itu merupakan adalah di mana kepentingan politik ini adalah kepentingan bersama kita Spirit 212 yang harus memang dibicarakan, diagendakan secara bersama, diandekan secara terbuka, minimal para petinggi-petinggi persaudaraan alumni 212, kemudian juga untuk merumuskan nanti lahirnya istimewa ulama pasti akan dikumpulkan, akan diajak lagi untuk bermusyawarah mewakili daripada ulama untuk kapan ditentukan istimewa ulama, daerah-daerah mana yang diundang, utusan-utusan mana yang diundang, itu pasti akan kita melakukan rapat pimpinan-pimpinan tertinggi persaudaraan alumni 212, Front Persaudaraan Islam, kemudian GNPF Ulama itu akan bermusyawarah, akan membicarakan langkah-langkah, rencana-rencana untuk diadakan istimewa ulama. Gitu. Oke, Habib Novel, ini kita sempat berbincang sebelum Habib ketika memang Anies Baswedan sudah mendeklarasikan untuk berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, yang mana pada saat itu Habib Novel secara pribadi mengatakan tidak ada obrolan sedikit dari pihak Pak Anies Baswedan, kemudian merasa Anies Baswedan masih kurang cocok begitu ya dengan Muhaimin Iskandar. Setelah kemarin datang ke Petamburan begitu, ada Habib Novel juga di sana bersama-sama dengan Habib Rizik. Apakah kemudian sudah ada pandangan yang berbeda Habib Novel terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden ini? Jadi apa yang saya sampaikan wawancara sebelumnya dengan Mbak siapa saya lupa. Sama dengan saya juga Habib Novel. Iya, Mbak ini saya lupa. Seperti apa Habib? Kan saya udah pernah bicarakan bahwa nanti kalau memang ada capres-cawapres yang datang, itu pasti kita sambut dengan baik karena ada itikat baik. Nah, dengan itikat baik buat saya udah clear. Apa yang saya sampaikan tentang daripada keinginan untuk merajut kebersamaan bersama kita, membangun bangsa bersama kita itu sangat baik. Dan memang seperti itulah yang kita harapkan sesuai syariat Islam. Karena sebaik-baik umaro yang datang kepada ulama. Dan ini sudah dilakukan oleh Bapak Anies Baswedan, dan sudah dilakukan oleh Bapak Muhaimin, bahwa mereka sebagai umaro, dan alhamdulillah mereka menjunjung tinggi, menghormati ulama, menjalankan ajaran Rasulullah SAW, yang mana umaro hadir kepada ulama, apalagi ulama ini habaib ya, keluarganya daripada cucu keturunan daripada Rasulullah SAW. Ini saya apresiasi, saya pribadi mengapresiasi kedua daripada capres dan cawapres, bahkan luar biasa. Dibawa itu petinggi Nasdem, dibawa petinggi PKB, bahkan Habib Abu Bakar Al-Habsyi juga hadir. Artinya komplit. Semua partai diwakili para petinggi-petingginya sudah datang. Capresnya datang, cawapresnya sudah datang. Ini saya memberikan apresiasi yang tertinggi, penghargaan yang sangat tertinggi kepada Bapak Anies Rashid Baswedan bersama dengan Bapak Muhaimin Iskandar. Dan alhamdulillah kami sangat senang, kami sangat bahagia dengan kehadiran beliau, bahwa kita melihat pemimpin yang mau
datang kepada ulama yang mau menyapa umat, yang mau duduk bersama umat, yang mau bersama dengan habaib para alim ulama. Nah, ini adalah suatu pertanda yang baik buat kita, dan insya Allah ke depannya dengan silaturahim apa yang datang kepada kita seorang baca wapres dan baca pres ini adalah contoh untuk kita bisa mengambil langkah poin-poin ke depan, dan ini udah mendapatkan satu poin untuk kita bisa menentukan pilihan ke depan. Walaupun nanti tetap maksimalnya itu akan kita menunggu daripada istimewa ulama. Karena kenapa? Karena apa yang disampaikan Buya Qurtubi, karena politik itu kan pragmatis. Masih ada bisa berubah dalam waktu last minute, dalam waktu yang memang sedetik bisa berubah. Makanya kita nggak ambil sikap buru-buru, karena semuanya bisa akan berubah, gitu kan. Belum ada ketetapan daripada KPU siapa yang sudah memenuhi syarat untuk menjadi capres dan cawapres, itu kan kita masih tunggu. Artinya kita nggak mau terburu-buru, kita betul-betul memikirkan umat, dan Habib Rizik sampaikan kita tidak pernah akan meninggalkan umat, dan kita akan bersama umat, dan bahkan kita siap mati bersama umat. Itu luar biasa apa yang disampaikan Habib Rizik, adalah betul-betul yang diperhatikan, yang diperjuangkan adalah umat. Dan ini luar biasa yang disampaikan Habib Rizik, memicu semangat kita, memotivasi kita untuk kita betul-betul menjaga amanat umat. Dan ini sangat penting, dan ini yang ditunggu oleh umat Islam, mempunyai pemimpin yang nggak salah. Makanya Habib Rizik dijadikan imam besar umat Islam di Indonesia, karena sikap beliau yang begitu luar biasa, begitu memikirkan umat, memikirkan bangsa, memikirkan daripada tidak memikirkan daripada kepentingan pribadi, tidak memikirkan kepentingan kelompok, ormasnya, golongan, enggak. Tapi Habib Rizik hanya menyampaikan untuk berjuang bersama umat, dan bahkan siap mati bersama umat. Ini luar biasa. Artinya betul-betul diri pribadi beliau ini diperjuangkan hanya untuk umat. Baik, artinya niat baik kemudian diterima, dan itu juga bisa berlaku untuk capres dan juga siapapun nantinya, Habib Novel, apabila memang ingin bertemu dengan wajib kita untuk menerima tamu siapapun. Bahkan kalau kata Buya Qurtubi dalam bahasa Sundanya ya, Bantennya itu, biar setan yang datang berwujud manusia, kita wajib hormati gitu. Artinya semua mau beda agama, siapapun yang datang, tamu wajib, apa yang tadi disampaikan hadis sahih dari muttafaqun alaih, yang mana tadi saya sampaikan, man kana yu'minu billah falyakul, yaitu man kana yu'minu billah falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia wajib memuliakan tamunya. Ini adalah pertaruhan keimanan kita, bagaimana kita harus menyapa tamu, menerima tamu, menghormati tamu, menjamu tamu, dan menjaga tamu kita. Baik, terima kasih. Habib Novel, ini tadi sempat disinggung bahwa memang Habib Rizik juga masih belum menjatuhkan pilihan sebelum nama-nama capres dan calon wakil presiden ini resmi didaftarkan di KPU begitu. Tapi sejauh ini kan memang yang ada adalah 3 pasangan calon presiden begitu. Ini melihat kedatangan Anies Baswedan dan juga Mohaimin Iskandar, apabila memang nanti 2 capres lain, misalnya Pak Prabowo ataupun Pak Ganjar tidak datang untuk bersilaturahmi seperti itu, apakah kemudian pilihannya akan dijatuhkan pada Anies Baswedan dan Caimin yang sudah bersilaturahmi ke Petamburan, Bang Novel, atau seperti apa? Kan lagi saya sampaikan, itu semua tergantung musyawarah. Musyawarah daripada ulama nanti, ya kan, kita kan akan melihat calon wakil presiden yang lain, karena calon wakil presiden jangan salah, itu bisa menentukan pilihan kita loh, jangan salah. Umpama kalau terjadi mungkin gitu Ganjar memilih daripada salah satu ulama, ya mungkin bisa berubah, apalagi mungkin cawapresnya saya, itu bisa berubah banget itu. Ya kan? Nah, itu bisa berubah. Makanya ini semuanya politik pragmatis ya. Semua akan berubah. Setiap detiknya bisa berubah. Kita nggak tahu. Makanya kita nggak menentukan daripada sikap politik yang sampai saat ini kita mengedepankan harus musyawarah untuk memilih yang terbaik, yang disampaikan oleh Habib Rizik, yang diantara manfaat dan mudaratnya kita harus juga
pasti kita memilih manfaat yang mudorot, terbaik juga di antara yang buruk juga kita akan memilih yang terbaik. Buat apa? Buat umat semuanya. Nanti kita akan perjuangkan, ulama akan memikirkan bagaimana umat ini bisa diperjuangkan karena masih banyak PR yang kita nggak perlu terburu-buru. Kita akan mengumpulkan poin demi poin nilai daripada capres dan cawapres itu sendiri ke depan, begitu. Oke, dua pertanyaan terakhir dari saya, Ya. Habib Novel. Yang pertama ini pertimbangan paling besar apa sih nantinya dalam musyawarah yang akan dilakukan begitu? Untuk kemudian nanti pihak persaudaraan begitu kan, PA212 akan menjatuhkan pilihan pada salah satu capresnya. Apa pertimbangan paling besarnya? Yang paling besar yang pasti bagaimana umat ini harus diperjuangkan karena seperti apa yang tadi Habib Rizik sampaikan dalam eh, sambutan beliau yang akhirnya ditutup juga doa oleh beliau bahwa kita akan memperjuangkan umat, begitu juga kita akan bahkan Habib Rizik juga akan siap mati bersama umat. Itu poin yang betul-betul poin yang punya nilai tinggi. Karena kepemimpinan itu adalah amanat dari umat. Kemana umat harus diperjuangkan, nanti kita akan melihat itu. Di mana poin-poin para capres dan cawapres ini mengedepankan umat. Dan bukan, mohon maaf, bukan mengedepankan daripada kepentingan golongan kelompok yang sedikit mengatur yang banyak. Artinya oligarki. Itu menjadi pertimbangan ke depan buat kita. Dan tentunya kita akan memilih mengikuti daripada syarat Islam yang pasti kita akan memilih pemimpin yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pemimpin yang jujur, bukan pemimpin yang bohong, pemimpin yang bukan pencitraan tapi betul-betul berangkat dari jiwa pribadinya yang murni, yang bersih, yang siap membela umat, yang siap membela ulama, yang mengangkat ulama ini untuk tidak dikriminalisasi. Begitu juga yang akan membela daripada perjuangan-perjuangan selama ini kita bela, yaitu memerangi daripada segala unsur penistaan agama. Karena banyak PR-PR apa yang kita perjuangkan, pasti kita akan titipkan kriteria-kriteria itu kepada capres dan cawapres nanti. Ya tentunya nanti di istimewa ulama akan dirumuskan poin yang mana yang paling tertinggi, yang terpenting untuk bisa kita memilih pemimpin capres dan cawapres nanti gitu. Itu akan ditentukan musyawarah ulama. Dan seperti dulu apa yang saya sampaikan di Tribun News ini juga, bahwa nanti ada yaitu fakta integritas ataupun MOU, perjanjian politik, kontrak politik yang harus diperjuangkan nanti. Itu akan dirumuskan. Semuanya itu akan dirumuskan bersama dan akan diputuskan bersama oleh musyawarah daripada istimewa ulama. Masih menunggu nanti istimewa ulama untuk yang melakukan musyawarah bersama agar bisa menjatuhkan pilihan. Ini kita hanya menunggu daripada istimewa ulama untuk keputusan politik. Dan hal yang kemarin itu sama seperti tahun kemarin, Anies juga hadir Maulid, Anies juga hadir dalam pernikahan Putri IBARS di Putri yang kelima itu hadir dan tidak ada pernyataan politik. Sampai saat ini pun beliau istiqomah menjaga perasaan umat, untuk umat juga harus sabar menunggu daripada hasil ijtima ulama yang akan nanti diselenggarakan setelah ada penetapan resmi dari KPU capres dan cawapres nanti yang akan bertarung untuk pemilihan capres dan cawapres itu di 2024. Oke, terakhir dari saya Habib Novel, ini masih menunggu hasil istimewa ulama, kemudian apabila dalam musyawarah tersebut tidak ditemukan begitu atau tidak ada kesepakatan untuk mana yang lebih bisa mementingkan umat dan lain sebagainya, apakah ada kemungkinan juga bahwa nantinya tidak ada dukungan pada capres-cawapres dalam pemilu 2024 mendatang atau pasti ada satu di antaranya? Nah, ini saya mengingat daripada apa yang disampaikan Bu Qurtubi. Bisa juga nanti, bisa juga keputusan apa yang disampaikan Ijtima ulama ini kan menurut pendapat Buya Qurtubi ya. Buya Qurtubi ini adalah keputusan, arahan, instruksi yang tertinggi di antara elemen-elemen Spirit 212. Artinya ada PA 212 sudah diwakili oleh Qurtubi, kemudian juga GNPF Ulama, itu adalah keputusan yang ditentukan oleh Ketua Majelis Suro Dewan Pimpinan Pusat FPI, bahwa bisa juga nanti
dikatakan oleh beliau posisi netral? Bisa, karena saya waktu baru-baru lahirnya Front Pembela Islam tahun 98 itu menghadapi pemilu kalau nggak salah 2004 gitu. Ada fatwa FPI ini untuk golput. Tapi saya pribadi melihat bahwa sekarang ini sangat sulit untuk golput, untuk netral, karena kenapa? Orang gila aja, orang gila di rezim ini luar biasa ya. Bisa milih dan orang gila suaranya bisa menang. Makanya tetap kita serahkan kepada istimewa ulama. Nanti bagaimana kita bisa menentukan yang insya Allah pasti di antara yang baik ada yang terbaik. Yang di antara nanti pasti ada yang lebih besar manfaatnya ketimbang mudorotnya. Kalaupun umpama, ini menurut pandangan saya, umpama nggak ada yang terbaik, seumpama tidak ada yang terbaik, mungkin buruk-buruk, pasti ada yang terburuk. Nah, terburuk itu kita nggak pilih. Di antara terburuk-terburuk, pasti ada yang buruk. Nah, mungkin yang buruk itu kita pilih, dan buruk itu mudah-mudahan masih ada besar manfaatnya untuk umat, lagi-lagi untuk umat, untuk kepentingan umat. Kalau memang masih ada yang buruk di antara yang terburuk, maka kita bisa saja milih yang buruk di antara yang terburuk. Dan mudah-mudahan insya Allah ada yang terbaik di antara yang baik-baik. Itu mungkin pasti ada, insya Allah mudah-mudahan berjalan dengan lancar ke depan. Dan saya sekali lagi apresiasi yang tinggi atas jiwa besar Bapak Anies Rashid Baswedan, dan saya apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Muhaimin, yang saya artikan secara pribadi ini adalah rekonsiliasi nasional akbar atau islah akbar, di mana dua yang insya Allah Bapak Muhaimin Iskandar ini mewakili daripada NU, baik yang struktural maupun yang kultural, bisa duduk bersama dengan kita, apalagi ada perwakilan PKB yang insya Allah, yang saya masih mengingat bahwa dalam deklarasi Harlah PKB bahwa PKB ini adalah anak tunggal daripada NU. Mudah-mudahan ini mewakili NU, yang kita NU dan Spirit 212 bersama. Apa yang tadi saya sampaikan pernah seperti apa yang Mbak tanyakan kepada saya ketika waktu itu, beberapa waktu itu, bahwa ini sangat bagus, dan itu ternyata luar biasa. Apa yang harapan yang saya sampaikan ini terwujud di depan mata saya menyaksikan langsung, yaitu Bapak Anies Rashid Baswedan, di tengahnya IBHRS, kemudian dengan Bapak Muhaimin, bersama juga petinggi daripada Nasdem, petinggi daripada PKB, dan hadir juga Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Ini luar biasa, pemandangan yang indah. Seharusnya kita sudah guyup, dan alhamdulillah ini sudah rukun menerapkan hati kita. Dua perwakilan ormas yang besar, yaitu NU, diakui mau tidak diakui bahwa Muhaimin adalah NU. Begitu juga orang-orang PKB yang hadir saat itu adalah orang NU. Dan kita juga petinggi-petinggi daripada Spirit 212, artinya ada Front Persaudaraan Islam, ada GNPF Ulama, begitu juga ada Front daripada Persaudaraan Alumni 212 hadir semua. Dan ini kita bisa merasakan adalah kebersamaan, guyup, silaturahmi, yang boleh dikatakan ini sebagai contoh di mana kita bisa duduk, bisa ketemu antara perwakilan ormas-ormas besar, spirit-spirit yang besar, itu bisa bersatu bersama, berkumpul, dan ini adalah indah luar biasa. Baik, terima kasih banyak Habib Novel Bamukmin. Ini adalah Wasek 212 Tribuners sudah berbincang bersama dengan saya. Ini artinya salah satu langkah yang bagus juga yang kemudian diambil oleh Baca Pres Anies Baswedan dan juga mudah-mudahan Muhaimin kita berharap mendapatkan ridho Allah, mendapatkan keberkahan dari Allah atas Allah mencucurkan rahmat dengan bersilaturahim kita, karena silaturahim itu akan mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan Indonesia mudah-mudahan dijauhkan dari malapetaka bencana. 2024 kita bisa jalanin pemilu dengan damai, dengan tentram, dan insya Allah akan terpilih nanti pemimpin, presiden, wakil presiden yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan amanat umat. Terima kasih. Ya, demikian Tribuners, Tribunnews on Focus malam hari ini bersama dengan Wassekjen PA 212, Novel Bamukmin, terkait apakah memang ada kode yang kemudian terjadi setelah Anies Baswedan bertemu dengan Muhaimin Iskandar. Dari pihak Habib Rizik tadi diwakili oleh Novel Bamukmin atau Habib Novel Bamukmin menyampaikan bahwa nantinya keputusan siapa capres yang akan didukung masih akan ditentukan dari musyawarah dalam istimewa ulama. Saya Nila Irda, pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.